Dondang Bambu Adventure. Assalamualaikum sahabat Saura Surya. Sudah lama sekali aku nggak naik gunung. Dan sekarang aku mau berpetualang kembali menaklukkan jalur pendakian dan menatap langit Jawa Barat. Menuju puncak sejati Gunung Gede via Gunung Putri bersama Dondang Bambu Adventure, Srikandi DBA, dan Gondrong Bekasi. Inilah pendakian Olam Marola. Jangan lupa di subscribe dan tekan tombol lonceng. Petualanganku sekarang bersama agent tour dari komunitas Dondang Bambu Adventure yang sudah berpengalaman dalam menaklukkan jalur pendakian menuju negeri di atas awan, dengan tim yang lengkap mulai dari leader, sweeper, hingga porter. Sebelum mendaki, kita mempersiapkan diri di base camp, mulai dari persiapan logistik, fisik, pengarahan sebelum mendaki, dan berdoa bersama. Ada 3 jalur pendakian yang bisa kami tempuh untuk mendaki Gunung Gede, mulai dari jalur Cibodas yang menjadi populer karena pemandangan alamnya yang memukau, jalur Salabintana Sukabumi yang jalur pendakiannya terpanjang, jalur yang curam yaitu jalur Gunung Putri. Inilah awal pendakian kami. Dan ini trek jalur Gunung Putri. Kita akan menuju pos GPO, Gede Pangrango Operation, untuk menunjukkan SIM-aksi yang sudah diurus secara online dan melaporkan jumlah peserta, juga ketua kelompok pendakian. Dari GPO kita akan melewati ladang milik warga sekitar. Karena tim kita sebanyak 38 orang, maka kita saling menunggu satu sama lain sebelum terbelah menjadi beberapa kelompok. Setelah kumpul, kita memutuskan untuk melanjutkan kembali perjalanan. Ketinggian Gunung Gede yaitu 2958 mdpl. Jalur Gunung Putri merupakan jalur yang tercuram di antara jalur yang lain dan memakan waktu selama 6 hingga 8 jam. Di jalur ladang milik warga terdapat pos polisi kehutanan setempat yang bisa dijadikan tempat beristirahat. Jalanan
Jalan berbatu dan agak menanjak adalah trek menuju Pos Bayangan. Pos Bayangan 1 yang dinamakan Tanah Merah. Tim kami berhenti sejenak di Pos Bayangan 1 untuk mengatur nafas sekaligus menyemangati satu sama lain. Tim yang solid dan saling membantu. Jalur Gunung Putri adalah trek yang didominasi oleh hutan pinus, trek yang sulit dan terjal. Tiba di pos 1 ditandai dengan gapura batu bertuliskan Taman Nasional Gede Pangrango. Di pos 1 ini merupakan area yang cukup luas dan ada warung tenda untuk istirahat. Di setiap pos pendakian kalian akan menemukan warung-warung yang menyediakan gorengan, semangka, dan aneka minuman. Dan saat kita beristirahat, terlihat anak cantik usia 4 tahun lewat penuh dengan semangat, seakan memberi energi kembali untuk melanjutkan perjalanan. Selanjutnya menuju pos Buntut Lutung, yaitu pos 2, dan dilanjutkan menuju pos Lawang Saketeng, yaitu pos 3. Di jalur ini bisa dibilang jalur paling berat selama perjalanan mendaki Gunung Gede Pangrango via jalur Gunung Putri. Trek yang terus-menerus menanjak dan tanpa bidang datar sekalipun, dipenuhi bebatuan dan akar-akar pohon yang lebat. Ya, lu pakai baju putih lu Bang, mantap banget Bang. Ya.
Dan hari pun mulai gelap. Masih panjang perjalanan menuju pos 4, yaitu Simpang Maleber. Dan di sini tim kami telah terbagi menjadi 3. Tim 1 sudah menuju Surken dan aku di tim 2 menuju pos 4. Sedangkan tim 3 masih terkendala di pos 3 dikarenakan satu dari tim kami mengalami kurang enak badan. Cuaca sudah mulai tidak bersahabat. Kami pun segera menyiapkan headlamp untuk pencahayaan malam hari. Suasana semakin sunyi, udara pegunungan semakin menusuk tulang. Tak ada pilihan selain melanjutkan perjalanan ke pos 4. Dan rasa khawatir kami kepada tim yang masih di bawah membuat kami memutuskan menunggunya di pos 4 nanti. Rencana kami akan mendirikan tenda di Surya Kencana pos 5. Tapi keadaan berkehendak lain. Kami harus mendirikan tenda di pos 4 sambil menunggu teman yang terkendala. Waktu sudah menentukan pukul 8 malam. Menuju Surken dengan cuaca hujan mengurungkan niat kami mendirikan tenda di Surya Kencana. Tiba di pos 4, kami menunggu teman yang terkendala hingga 3 dari teman kami menyusul ke bawah untuk membantu menuju pos 4. Inilah cara memberikan pertolongan untuk teman yang sakit dan kedinginan. Kita berikan sleeping bag dilapisi dengan blanket. Setelah semua aman, kita tidur agar besok pagi lebih fit untuk melanjutkan perjalanan. Matahari sudah naik, waktunya siap-siap untuk summit. Aku juga mau kasih lihat bagaimana kita buang air kecil di gunung. Dan inilah cara kita buang air kecil di gunung. Kita harus keluar dari jalur dan mencari tanah yang agak jauh untuk buang air kecil. Inilah penampakan tenda kami di kelompok 2 dan 3. Kelompok 1 sudah mendirikan tenda lebih dahulu di Surya Kencana. Waktunya kita menyusul teman kita di pos 5 menuju Surya Kencana dan lanjut ke puncak.
Jarak tempuh menuju alun-alun Surya Kencana Timur adalah 1 jam. Di sanalah rasa lelah dan letih para pendaki akan terbayar lunas, bertemu dengan surganya Gunung Gede Pangrango. Welcome to alun-alun Surya Kencana. Inilah surga Gunung Gede Pangrango. Disinilah tempat favorit pendaki untuk mendirikan tenda dan bermalam. Inilah tenda teman kami yang sudah lebih dulu sampai di Surya Kencana, dan kita langsung menuju ke puncak Gunung Gede. Dari alun-alun Surya Kencana Timur menuju puncak menghabiskan waktu 30 hingga 45 menit.
penantian perjalanan panjang kami, yaitu puncak Gunung Gede. Alhamdulillah, Allah memberikan kami keadaan sehat menuju puncak, dan kami pun segera turun kembali. Udah. Dapat awan apa? Kabut. Maaf dulu. Assalamualaikum. Sakadikat. Hai, aku rindu. Setelah turun, makanan pun sudah hampir matang. Kita akan siap untuk makan bersama. Sambil menunggu makanan dihidangkan, kami kumpul dan beristirahat, tepatnya di pos 4. Siap makan, komunitas Dondang Bambu paling the best untuk memberikan menu pada tim. Di gunung kita makan soto ayam enak loh. Sekian cerita pendakian kami, dan kami siap untuk pulang kembali ke rumah. Tak lupa membawa sampah turun ke bawah. Salam lestari dari kami, by Dondang Bambu Adventure, Sri Kandi, Dondang Bambu Adventure, dan Gondrong Bekasi. Siap, bawa. Sudah siap? Sudah. Yuk. Kumpul aja. Pakai gimana apa tangan begini di atas. Dondang. Dondang Bambu Adventure.